kesempatan lainnya. Ini contohnya beberapa pertanyaan. Anak kelas 1 kan belum ada tuh materi tentang pubertas, tetapi sebagian guru itu, ingin memberitahukan ya tentang ciri-ciri pubertas. Nah, bagaimana nyatanya? Kalau berdasarkan, apa namanya, riset ya, riset-riset yang kita temukan dan yang, ditemukan oleh, periset sebelumnya itu terutama di Indonesia, pubertas itu sudah terjadi pada, usia yang lebih awal, nanti kita akan diskusi. Jadi sebenarnya jangan, apa namanya, tidak harus, tidak selalu menunggu anak, duduk di kelas tinggi untuk menyampaikan materi ini, kita bisa di, sejak awal. Kemudian anak-anak tabu ya membahas pubertas. Jangan-jangan ini persepsi guru loh, anak-anak itu jangan-jangan asik-asik saja, karena riset pendahuluan kami menunjukkan seperti itu. Anak-anak biasa saja tuh, wajarlah kalau mereka senyum-senyum, bahkan mungkin ya kalau kita ya rada-rada pecicilan gitu ya, heboh gitu di kelas ketika menyebutkan, apa, pertama kali guru masuk dengan menyebutkan, istilah yang terkait dengan pubertas, lalu, sebenarnya anak-anak biasa, cuma gurunya yang akhirnya kemudian mundur gitu ya, skip deh nggak jadi menyampaikan materi ini. Atau bahkan ada guru yang menyerahkan kepada guru yang mengajar mata pelajaran tertentu. Misalnya kalau di, riset kami tahun 2019 itu, kalau di sekolah umum yang tidak berbasis agama itu mereka menyerahkan ke guru agama. Tapi di sekolah agama, sekolah berbasis agama itu mereka menyerahkan khusus ke guru fikih. Jadi guru yang lain itu merasa, "Jangan saya deh yang menyampaikan," gitu ya. Nah kemudian, biasanya kalau perempuan lebih malu ya, kalau yang laki-laki lebih, antusias, lebih percaya diri, begitu pengalaman dari, sebagian, apa namanya, guru yang menyampaikan respons ya. Ketika, apa namanya, terjadi menars ya, menstruasi yang pertama kali karena dia tidak tahu, dia bilang itu pup gitu. Jadi, apa namanya, malah malu gitu, padahal dia sebenarnya, sedang mengalami menars ya, menstruasi yang pertama kali. Oke, baik kita lanjutkan. Ini ada, apa namanya, apakah pendidikan pubertas itu sama dengan seks? Tadi Bapak bilang ya. Apakah, pendidikan, yang apa, untuk mempersiapkan anak-anak menghadapi apa yang memang sedang dihadapi itu selalu terkait dengan seks. Nah, seks itu sebenarnya apa? Kalau dilihat dari istilah itu sebenarnya merujuk kepada jenis kelamin ya. Jadi kalau ditanya seks itu apa? Ya seks itu jenis kelamin yang kalau, apa namanya, pada manusia yang dilahirkan sesuai fitrahnya itu ada 2 ya, Tuhan ya Allah itu menciptakan, semua makhluk itu berpasangan. Nah pada, manusia itu ada laki-laki dan ada perempuan. Nah ini mungkin nanti, subject to discuss ya Ibu dan Bapak, karena kalau di dunia sekarang ini sedang seru membahas tentang tidak, apa, edukasi tentang seks itu jangan, biner gitu, jangan laki-laki dan perempuan, tapi ada alternatif. Nah ini gimana nih kita ya, memahaminya seperti apa, karena ini nanti akan mengarahkan kita bagaimana mengedukasi, apa, anak-anak kita tentang, jati dirinya dan nanti berakhir pada, sexual, orientation ya, jadi orientasi seksualnya itu. Kalau kita kan tentu kita, sebagai, masyarakat yang beragama, yang memiliki nilai budaya yang luhur gitu ya, tentu, tidak sepakat ya, tidak setuju dengan, homoseksualitas dan itu tentu beresiko ya terhadap kesehatan. Beresiko sangat tinggi gitu ya. Kemudian nanti terkait dengan apa sih tujuan pembelajaran. Nah, kalau kalau di, riset kami yang sebelumnya, kami selalu mengarahkan tujuan pembelajarannya itu kepada, perilaku tertentu, perilaku spesifik yang menghindari resiko, terhadap, masalah kesehatan reproduksi khususnya ya, remaja, gitu. Secara spesifik nanti akan mengarah ke perilaku, satu, yang disebut abstinensi. Nanti kita bahas apa itu abstinensi.